Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Ferry Adnin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali yaitu tentang materi ilmu hadis. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mentelaah kembali yaitu hadis Nabi, yang mana dengan memahami hadis Nabi kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama yaitu hadis ditinjau dari sisi kualitas sanadnya. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasannya akan dibahas dua saja, yaitu hadis sahih dan hadis sahih. Kalau kita perhatikan, hadis dilihat dari kualitas sanadnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata soha yasihu, sunnah wasihatan wasohahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakin, yaitu sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan hadis sahih dengan lebih ringkas, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilah dan tidak syadz. Hadis sahih ada dua, yaitu hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih dengan sendiri. Dalam arti kata, hadis itu sudah sahih dan dia tidak membutuhkan dukungan dari hadis yang lainnya. Hadis sahih memiliki 5 syarat atau kriteria sebagai disebut di atas, atau hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifatnya mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li dzatihi dalam pemakaian sehari-hari cukup kita sebut dengan hadis sahih saja. Bagian yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan hadis lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hadis sahih. Namun, ada hadis lain yang mendukungnya. Kualitasnya sama, yaitu lemah di kedobitannya, sehingga menaikkan derajat hadis hasan li dzatihi menjadi hadis sahih li ghairihi. Yang kedua, hadis ditinjau dari sisi kualitas sanadnya, yaitu hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li dzatihi? Adalah hadis dengan hasan dengan sendirinya. Menurut Ibnu Shalah, ulama hadis yang terkenal, mengatakan pada hadis hasan li dzatihi para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatan atau kekuatan hafalnya belum mencapai derajat hadis sahih. Kalau kita perhatikan 5 syarat sebuah hadis sahih, maka pada satu syaratnya yaitu dobitnya tidak memenuhi, yaitu kedobitannya lemah, sehingga dia disebut dengan hadis hasan li dzatihi. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya,
Artinya hadis tersebut kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis yang lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis yang kedua atau hadis hasan yang lainnya. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Kalau kita perhatikan, hadis sahih memiliki 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, hafalannya dobit atau kuat. Yang keempat, perawinya tidak cacat atau saz. Yang kelima, perawinya tidak penyakit. Sedangkan hadis hasan memiliki 5 syarat juga. Yang pertama, sanad yang bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, hafalannya tidak dobit atau tidak kuat. Yang keempat, perawinya tidak cacat. Yang kelima, perawinya tidak berpenyakit. Jadi kalau kita perhatikan perbandingan dari 5 syarat tersebut, maka perbedaan mendasar antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kedobitannya atau kekuatan hafalan seorang rawi. Demikianlah pembahasan kita. Hadis ditinjau dari kualitas sanadnya. Pada kesempatan kali ini kami hanya membahas yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Begitu juga dengan macam-macamnya perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita selalu mencintai hadis-hadis Nabi sehingga kita bisa mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.